Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cikgu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga badai Covid-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas di sekolah seperti biasanya. Amin. Anak-anak cikgu sekalian, sebelum cikgu lanjutkan materi kimia hari ini, cikgu akan mengulang pelajaran sebelumnya. Masih ingatkah anak-anak cikgu apa itu unsur? Apa itu senyawa? Ayo. Ya, benar. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, contoh H2 unsur atau senyawa? Iya, unsur karena dia satu zat tunggal. Jadi tunggal ya, unsur. Ini unsur ya. CO. Unsur atau senyawa? Ayo. Jangan bilang ini senyawa ya. Jangan bilang ini senyawa. Kenapa? Ini memang dua huruf, C dan O. Tetapi CO ini adalah unsur. Kalau seperti aturan sebelumnya kan, pada kelas 1 semester 1, C dan O kecil itu merupakan unsur, masih satu zat tunggal. Sementara kalau misalnya C dan O besar, C dan O besar, huruf besar C dan O-nya ini merupakan senyawa. Karena dia terdiri dari dua unsur, C dan O. Paham? Dan ini H itu siapa namanya? Kita kan bisa lihat di tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur itu bisa kita lihat nama-namanya. Nama unsur di dalam tabel sudah ada loh nama-namanya. H itu apa? Hidrogen. CO itu apa? Kobalt. Nah, ini senyawa. Senyawa ini apa namanya? Nah, ayo. Nah, untuk itu pembelajaran kita hari ini kita akan pelajari tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Siswa dapat menerapkan aturan tata nama senyawa kimia organik dan anorganik menurut IUPAC. 2. Siswa dapat menentukan nama senyawa sederhana menurut IUPAC. Kita lanjutkan ya materi kita, yaitu tata nama senyawa kimia sederhana. Itu terdiri dari senyawa apa saja? Senyawa biner, poliatomik, dan hidrokarbon. Ya, senyawa biner, poliatomik, dan hidrokarbon. Tiga ini akan kita bahas ya hari ini. Yang pertama, senyawa biner. Senyawa biner ini adalah senyawa yang terdiri dari dua unsur, di mana dua unsur itu terdiri atas ini logam dan non-logam, kemudian non-logam dan non-logam. Jadi senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu unsur yang pertama logam dan non-logam, yang kedua non-logam dan non-logam. Yang kedua, poliatomik. Poliatomik itu poliatomik, namanya poli jadi banyak atom. Jadi ini atom yang bermuatan. Jadi atom yang bermuatan. Jadi partikel atom yang bermuatan. Ini ya poliatomik. Itu bisa menggunakan nama kation diikuti nama anion poliatomik. Ya. Kalau ini tadi dua unsur, kalau ini tadi banyak atomnya, atom yang bermuatan. Nah, ini lagi hidrokarbon. Hidrokarbon itu namanya hidrokarbon. Jadi ini adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Jadi unsur karbon dan hidrogen. Di mana hidrokarbon ini merupakan senyawa organik yang bisa kita gunakan dengan penamaannya pedoman IUPAC untuk penamaan hidrokarbon ini. Ya, akan cikgu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, cikgu jelaskan tentang senyawa biner. Kita akan bahas yang pertama, senyawa biner. Jadi akan kita bahas yaitu
Tadi senyawa bina kan ada dua ya, non logam dan logam dan non logam. Sekarang yang pertama, logam yang jenis muatannya satu dengan non logam. Jadi logam dan non logam. Yang logamnya berjenis muatannya satu. Contoh NaCl. NaCl ini siapa namanya senyawa ini? Nah, senyawa ini namanya kita lihat. Kita bisa lihat di tabel periodik unsur, nama-nama unsur masing-masing. Na siapa namanya? Natrium. Cl siapa namanya? Klorin. Nah, sekarang senyawa ini siapa nama ketika ada digabung dan menjadi NaCl? Kita lihat ya aturannya. Tulis dulu nama logamnya, kemudian ditambah nama non logam anionnya, anion non logam, ya, logam tambah anion non logam tambah akhir ida, ya. Contoh ini NaCl logamnya berarti Na dan non logamnya adalah Cl. Berarti Na ini namanya natrium. Natrium ini kan nama Na. Cl itu anion logamnya apa? Cl itu kan anion itu kan berarti atom yang bermuatan, partikel yang bermuatan negatif. Anion itu. Anion adalah partikel yang bermuatan negatif. Berarti Cl-, O2-, I-. Nah, tabel anion itu bisa kalian lihat di buku 3 serangkai dan halaman 179. Jadi pemahaman kalian dibantu dengan melihat buku supaya utuh ya pemahamannya. Nah, natrium berarti anionnya adalah Cl. Cl itu berarti kan klorin. Klorin itu ditambah air ida berarti klorida. Namanya NaCl adalah natrium klorida. CaO. C apa? Kalsium. O. Anionnya O2-, berarti oksigen. Oksigen ditambah ida berarti oksida. Namanya jadinya kalsium oksida. Paham ya? Selanjutnya yang B, logam, masih logam dan non logam. Tapi yang muatannya lebih dari satu. Yang tadi muatannya satu, sekarang lebih dari satu. Perhatikan, misal Fe ini, misalnya Fe itu kan besi. Ini namanya besi. Besi itu memiliki lebih dari satu kationnya. Kation berarti kan partikel yang bermuatan positif. Lebih dari satu kationnya. Seperti misalnya dia Fe+2 atau Fe+3. Ini berarti kan lebih dari satu. Fe+2 dia punya dan Fe+3 juga punya dia. Berarti kita buat nama Fe+2 itu besi 2. Sementara ini adalah besi 3. Bisa kalian lihat juga ada tabel kation di dalam buku 3 serangkai. Nah, ini siapa namanya jadinya? Jadinya namanya besi Fe besi 2 Cl klorida tambah ida ujungnya klorida. Yang kedua berarti besi 3 klorida. Paham? Mudah ya? Nah, pemahaman kalian tambah dengan lihat buku dan pemahaman yang menjelaskan. Selanjutnya non logam dan non logam. Non logam dan non logam. C dan O. C apa? Karbon. O apa? Oksigen. Nah, kalau dari logam dan non logam, nah yang ini kan oksigennya berapa? 1 kan? Kalau tidak tulis berarti 1 ya. Kalau tidak tulis berarti 1. Berarti itu namanya karbon monoksida. Jadi kalau misalnya non logamnya sini itu 1 tuh mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta dan seterusnya ya. Bisa kalian lihat di buku juga ya untuk pelengkapnya. Nah, karbon ini kan
ujung belakangnya kan oksigen. Oksigen ada satu, berarti monoksida, sama ujungnya ida. Oh ini lagi, S apa? Sulfur. Sulfur ada berapa? 3, trioksida. Lalu bagaimana jika ada namanya fosfor pentaklorida? Siapa senyawanya? Nah ini siapa senyawanya? Nah bisa kita buat ya, kita bisa cari. Nah sekarang nama logamnya kan fosfor. Fosfor itu berarti P. Kemudian penta berarti kan 5. Tunggu dulu. Cari dulu klorida. Klorida berarti klor berarti klorin. Klorin siapa unsurnya? Cl. Nah, Cl kan klorida. Nih, Cl. Nah, pentanya lagi. Penta berapa? 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Berarti ini 5. Berarti PCl 5. Paham? Nah, kalau begitu kita uji ya di pemahaman anak-anak cikgu lewat latihan 1. Nah, ini dia latihannya. Perhatikan. Jelas? Jelas nih. Di Zoom. Kerjakan di buku latihan ya. Jangan nyontek. Usahakan kalian bisa agar tahu cikgu mana pembelajaran yang harus cikgu ulang nantinya. Selanjutnya, penamaan senyawa poliatomik yang akan kita bahas. Seperti ini adalah partikel yang bermuatan kation atau anion. Kation itu partikel yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah partikel yang bermuatan negatif. Lanjut ke sini. Contohnya ini, HCN. HCN dalam peraturan AXBY ini ya, dalam reaksi ionnya. Ya, ini berarti A positif Y ditambah B negatif X. Jadi berarti ini kan kalau HCN berarti H positif tambah Cn negatif. Kalau misalnya HNO3 berarti menjadi H positif tambah NO3. Jadi ini kita bahas ya sebelumnya, ingatkan ya materi sebelumnya ini. Nah, HCN berarti kan terdiri dari kation positifnya adalah untuk H dan Cn-nya negatif untuk Cn. Nah, namanya siapa? Nah, lihat kalian di daftar tabel kation dan anion. Berarti kalau H dia H positif berarti asam. Berarti ini namanya asam. Cn-, nih Cn- dalam tabel anionnya itu namanya sianida. Berarti sianida. Berarti asam sianida. Kalian lihat ya di tabel kation dan anionnya siapa namanya. Nah, ini lagi HNO3. Ini asam. NO3 nitrat. Kalau NO3 dia nitrat, kalau NO2 nitrit gitu ya. Nitrat. Nah, nih H plus berarti dia asam, NO3 min, anionnya namanya nitrat, asam nitrat, berarti HNO3 asam nitrat. Terus selanjutnya, kemudian ada namanya asam sulfat. Siapa senyawanya? Ya kan? Nah, asam, berarti kalau asam apa? H plus, H asam. Sulfat SO4. Lihat di daftar tabel kation dan anion. Jadi H2SO4 asam sulfat. Berarti SO4. H2SO4. Ini asam sulfat. Itu ya. Jadi harapan cikgu supaya kalian mahir dalam tata nama senyawa ini, harusnya kalian lebih banyak membahas soal atau menjawab soal. Dari situ mudah-mudahan bisa lengket aturan-aturannya atau tabel-tabel yang misalnya anion dan kationnya. Kalau kita misalnya hanya sekali-sekali atau jarang membahas soal, itu kita akan tidak tahu siapa namanya NO3 ini, nitrat apa nitrit ya. Nah, soalnya NO2 itu nitrit, NO3 itu nitrat.
CN-. Nah, itu nanti. Jadi termasuk SO4 atau ini contoh terakhir. NH4OH. Ayo, apa namanya? NH4OH ini. Nah, ini kan amonium hidroksida. Jadi namanya NH4OH ini adalah amonium hidroksida. Gitu ya. Untuk itu pemahaman kalian akan Cikgu uji lewat latihan 2. Ini dia. Lihat ya. Berilah nama senyawa berikut dan tulislah rumus kimia senyawa ini. Nah, selanjutnya penamaan hidrokarbon sederhana. Hidrokarbon. Berarti hidrokarbon itu adalah hidrogen dan karbon. Berarti rantai C dan H. Berarti antara karbon dan hidrogen. Berarti rantai karbon namanya C ke C. Perhatikan ya. C itu tangannya ada 4. Tangannya ada 4 maksudnya itu elektron valensinya ada 4. Berarti misalnya 1, 2, 3, 4. C kan ada 4 kan. Misalnya kalau diikat yang tangan-tangan masing-masing itu terikat H, dan H, maka ini namanya CH4. Nama CH4 itu adalah metana. CH4 itu metana. Bagaimana jika dia misalnya C2? Ya, C ini bisa 2, C dan ke C. C-nya 2. H-nya berapa? Perhatikan H-nya ya. Kalau C-nya 2 kan dia rantai karbon dari C ke C dan selebihnya diikat dengan H. Dia rantai ini, senyawa hidrokarbonnya antara C dan H saja. Tidak ada unsur lain ya. Berarti ini C. Kalau C dan C berapa H-nya? Nah, kita lihat rumus umumnya ya. Kalau lihat rumus umumnya kan gini. Kalau 2C-nya ini kan 2C-nya berarti CN 2 kalau 2 C2 berarti H2 dikali 2 tambah 2 berarti C2 H berapa ini? C2H 2 kali 2 4 tambah 2 6 C2H 6 C2H6 gitu ya namanya. Tapi gimana untuk molekulnya? Untuk molekulnya karena tangan C itu ada 4, satu udah diikat oleh C. Perhatikan C yang satu ini. C yang nomor 1 ini telah diikat satu tangannya oleh C yang ini. Berarti C yang nomor 1 ini berapa tangannya tinggal? Karena tangan C berapa? 4. Sekarang udah diikat 1 C tangannya. Berarti tinggal berapa? 3. Berarti diikat sini H. Berarti di sini H. Di sini H. Tengok C ini. C ini kan udah diikat 1 ke sini. Berarti tinggal berapa C sini tangannya? Tinggal 3. 1, 2, 3. Di sini ada H. Di sini ada H, di sini ada H. Berarti C2H6. Kita lihat, tadi berdasarkan rumus kan CnH2n tambah 2. Dia namanya C2H6. Nah, kemudian kita lihat H itu enggak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Berarti namanya ini C2H6 namanya etana. Jadi, dari homolog alkana ini namanya alkana ya. Dari homolog alkana ini mulai dari C1 sampai seterusnya panjang karena rantai karbon ini rantai terpanjang, tidak bisa putus. Jadi sehingga namanya itu kita berdasarkan jumlah atom C-nya. C mengikat atom C yang lainnya. Berarti kalau 1 C-nya berarti metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Ya, jadi minimal kalian hafalkan 10 ini, pahamkan ini 10-nya, nama ini. Maka berarti C4, CH4 metana, C2H6 itu etana, berarti C3H8. C3H8 itu propana. Dan seterusnya sampai C10H22. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa nanti Cikgu memahami materi hari ini tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Sampai jumpa. Semoga esok kita bertemu di kelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.